Selamat pagi, rekan-rekan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Ah, wabarakatuh. wabarakatuh. oke. Sebelumnya saya mohon maaf, ini harus kemarin cancel untuk kuliah sore, sehingga saya ganti ke hari ini. Mau saya ganti minggu depan kok kita sudah kemarin kena libur. Oke, materi kali ini tidak usah lama-lama. Saya akan menjelaskan dan memberikan nanti source code untuk latihan. Ya, itu sudah saya share di chat ya. Itu sudah saya share. Nah, nanti bagaimana menjalankannya. Nah, ini sebenarnya rekan-rekan di dalam materi ini saya akan jelaskan namanya word vector sama word embedding ya. Nanti kalau yang tidak bisa ikut nanti apa itu akan saya rekam, saya upload di di Waskita. Nah, eh, materi kali ini tentang namanya word vector. Kemarin kita sudah mempelajari namanya TF-IDF ya. Sama-sama dalam tugasnya mentransformasi teks ke dalam numerik atau vektor. Ya. Nah, apa bedanya? Memang kalau kita bicara yang kemarin itu TF-IDF merubah eh, kata menjadi angka itu dalam basis apa ya frekuensi kemunculan. Ya, frekuensi kemunculan itu menjadi salah satu parameter utama untuk merubah dia kata menjadi numerik. Nah, berbeda dengan TF-IDF, kalau word vector ini dia adalah suatu ungkapan atau koleksi daripada kata yang sudah dilakukan proses training ya. Namanya sehingga sering dikatakan word vector retrain ya, retrain eh, model. Nah, ini coba saya share. Bentar. Bentar ya, ini saya share. Nah, bagi rekan-rekan yang tidak terbiasa atau belum pernah eh, programming ya, belum pernah melakukan apa ya uji coba menggunakan Google Colab, sebenarnya langkahnya cukup sederhana ya. Nanti kalian bisa saling berbagi ya. Teman-teman yang sudah pernah melakukan apa ya eksperimen menggunakan Google Colab itu ya cukup sederhana, tapi yang belum ini akan menjadi sedikit usaha untuk bisa menjalankan ini ya. Oke, nanti saya mohon teman-teman yang ada di kelas ini yang sudah terbiasa, tolong bantu teman-teman yang belum terbiasa ya. Google Colab sendiri adalah platform cloud ya. Jadi dia platformnya adalah cloud yang bisa kita gunakan untuk programming dan komputasi secara remote ya. Jadi mesinnya itu ada di Google sana ya. Misalnya atau apa itu bahasa programmingnya itu ada di Google sana. Nah, Pak, kenapa harus menggunakan Google Colab gitu ya? Memang banyak keuntungannya ya, banyak keuntungannya. Yang pertama, kita bisa menggunakan resource-nya si Google ya, sehingga nggak merepotkan resource-nya kita ya. Pak, apakah boleh kita menggunakan laptop kita? Boleh ya.
Nanti silakan install namanya Jupyter Notebook ya. Jupyter Notebook itu versi standalone-nya daripada si eh, Python ya, bahasa programmingnya itu. Nah, kalau kita menggunakan si Google itu kita tidak perlu menginstal lagi. Tapi kalau kita menggunakan laptop kita atau server kita sendiri, maka kita harus menginstalasi beberapa anu ya, menginstalasi beberapa aplikasi di sana. Termasuk nanti direpotkan ketika kita memerlukan beberapa library ya. Nah, kalau di anu apakah nggak repot? Tidak ya. Oke, ya. Nanti Mas Alwi ya, nanti saya share di lewat Google Drive saja. Saya sebenarnya sudah upload di anu nih ya, sudah upload di GitHub. Nanti boleh lewat GitHub, boleh pakai anu juga di di apa itu di Drive saja. Oke, makasih Mas. Nah, saya jelaskan lagi. Pak, kekurangan menggunakan Google Colab ini apa? Nah, Google Colab ini nanti repotnya kalau kita eh, disconnect atau kita ya, kita tidak menjalankan aplikasi Google Colab ini, maka kita harus merunning ulang. Ini repotnya, jadi harus kita running ulang. Anunya, program yang sudah kita jalankan itu harus kita running satu persatu. Nah, tapi kalau kita menggunakan laptop kita yang nggak usah, karena yang sudah dijalankan tadi otomatis akan terekam di dalam memori si laptop kita tadi. Ya, gitu. Terus yang selanjutnya itu nanti kalau kita menggunakan Google Colab ini kita bisa menggunakan si prosesornya si Google ya. Loh, apa perlunya? Nah, perlunya adalah kalau komputer kita itu speknya rendah, sementara untuk training data, AI machine learning di NLP ini, itu kadang nggak mampu, sehingga kita harus menggunakan spek CPU atau GPU yang lebih baik. Nah, itu sudah disediakan oleh Google. Ya, cuma memang di dalam spek tertentu itu harus berbayar. Itu ya, rekan-rekan. Jadi ada keuntungan dan kerugiannya. Pak, kalau jenengan rekomendasi kemana? Saya rekomendasi itu yang tidak merepotkan, tapi kadang harus sedikit berbiaya, itu pakai Google Colab. Karena komputer kita nggak direpotkan gitu ya. Tapi memang nanti agak repot bagi rekan-rekan yang memang koneksi internetnya tidak stabil. Itu agak repot. Mungkin teman-teman yang di eh, eh, pelosok yang internetnya nggak stabil itu nanti agak sedikit repot. Nah, tapi bagi teman-teman yang internetnya cukup stabil, silakan gunakan Google Colab. Jadi kita running aja di Google Colab, gitu ya. Karena juga yang kedua itu library atau aplikasi-aplikasi yang kita perlukan itu sudah ada di Google Colab itu. Enaknya kompatibilitasnya tinggi sekali. Kalau kita di laptop nanti harus install satu persatu. Bahkan untuk aplikasi yang kita praktekkan ini perlu 10 modul ya, 10 library sendiri. Nah, itu kan repot. Oke. Itu ya, rekan-rekan semuanya. Nah, nanti tujuan saya ini ya, di praktek ini nanti kita kembangkan step by step supaya apa? Rekan-rekan nanti kalau pengen buat tesis, ini saja bahannya bisa dibuat tesis ya. Apa yang kita praktekkan di sini itu satu persatu, tahap demi tahap, nanti bisa digunakan untuk publikasi, bisa digunakan untuk tesis ya. Oke, kita mulai. Ada pertanyaan sampai sini? Nah, ini rekan-rekan di dalam Google Colab ini ada yang sifatnya code ya. Nah, code ini berarti memang selnya ini siap untuk diisi dengan kode program. Nah, ini ada tanda plus, ini udah di anu aja, diklik aja maka akan muncul baris-baris yang siap untuk kita isi dengan program. Lupa kok ada teks. Teks ini adalah sifatnya memberikan keterangan dari kode program yang sudah kita tuliskan. Nah, itu ya rekan-rekan semuanya. Nah, ini ada fitur, ini ada untuk ngedel si anu tadi,
ngedel kalau kita tidak jadi, maka selnya bisa kita delete di sini. Nah, itu ya. Nah, terus rekan-rekan, setiap setiap sel atau baris itu bisa kita isi dengan eh, banyak baris daripada kode program. Tapi bisa juga kita isi dengan satu baris saja, sehingga tahapan program itu akan running satu per satu. Nah, contohnya. Nah, ini ada istilah import, itu berarti memfungsikan apa ya, beberapa fungsi yang kita perlukan. Misalkan import OS, artinya ini kita pengen memfungsikan operating system, ya, apa ya, pengen memfungsikan beberapa fitur daripada operating system. Nah, kita paham bahwa operating system yang ada di sini itu menggunakan basisnya adalah apa? Unix atau Linux, ya, atau BSD, ya. Jadi komen-komen perintah-perintahnya adalah basisnya Unix, ya, unik, ya, itu. Unik itu ya salah satu platform atau varian daripada sistem operasi. Ya, kalau kita tahu teman-teman kan biasanya ada pengguna Windows, ada pengguna Linux, ya. Nah, Linux ini itu merupakan varian-varian daripada operating system yang basisnya adalah Unix, ya. Ada yang lain nanti OpenBSD, FreeBSD itu basisnya adalah Unix. Nah, kalau kita pakai Mac itu juga perintah-perintahnya adalah perintah-perintah menggunakan basis Unix karena platformnya di OS di dalam Mac itu juga menggunakan BSD, ya, itu. Oke, Pak, apakah nanti dipakai? Nanti dipakai seperti membuat directory, ya, mengaktifkan library, menginstal apa ya, modul itu menggunakan perintah-perintah operating system. Oke. Nah, kalau di sini ada warna, ini berarti memang dia standar perintah daripada si Python tadi. Nah, OS-nya ini adalah memang eh, contoh daripada library yang pengen kita aktifkan. Nah, terus yang kedua ini from Google Colab import drive mount. Nah, ini artinya kita pengen istilahnya memounting daripada satu drive, ya, drive atau directory. Nah, ini di sini. Nah, ini yang di dalam tanda petik ini bisa kita rubah sesuai dengan keinginan kita. Oke, ini saya coba yang tadi ya, teman-teman semuanya. Saya share untuk ini kodenya. Terus pertanyaan teman-teman gini, Pak, saya sudah download filenya, terus gimana? Nah, oke. Kalau sudah download filenya, nanti gini cara mengaktifkan, cara mengupload di dalam Google Colab. Silahkan masuk ke menu si file, ya. Terus di sini upload upload notebook, ya, upload notebook. Nah, ini nanti otomatis akan tampil seperti yang di tempat saya ini, ya. Yang sudah berhasil download, silahkan buka file terus upload notebook. Nah, nanti sudah otomatis akan muncul seperti ini, ya. Nah, teman-teman semuanya, di dalam Google Colab itu juga sudah dibantu oleh asisten yang basisnya AI. Jadi kalau program kita salah, dia akan memberitahu, ini kira-kira kesalahanmu itu di sini. Rekomendasi kami adalah coba gunakan source code ini. Nah, gitu. Sehingga asik lah, lebih enak, ya. Terus, ya, teman-teman semuanya, nah ini akhirnya setelah anunya kita running, ya, menggunakan di dalam sel program ini, akhirnya dia memberitahu drive already mounted at content drive. Nah, dia berarti ini berhasil. Nanti kalau nggak berhasil biasanya muncul pesan kesalahan. Nah, selanjutnya sebentar, saya ada telepon, saya terima telepon dulu, ya.
Oke, kita lanjutkan. Maaf teman-teman, ini Chan jadi dosen cukup sibuk ini. Kemarin tuh nggak bisa apa ya, nggak bisa ngajar kan, dampingi Prof. Yanto ketemu itu rapat dengan Pak Menteri Bappenas. Oke, kita lanjutkan. Terus yang selanjutnya nanti kalau teman-teman bertanya langsung ya, langsung interupsi saja. Tapi coba di sini yang gagal download siapa? Yang gagal download dari data tadi. Saya ngirim dua data, yaitu source code program ini, dan yang kedua adalah dataset, ya, dataset. Coba kolom chat nggak apa-apa. Yang sukses berapa, yang nggak berhasil berapa. Oke, sambil saya jalan ya. Oke, ya ada yang sudah anu. Oke, nanti yang tidak bisa saya upload ya. Nah, tolong yang tidak sibuk, ya, silakan dieksekusi program ini ya. Yang masih sambil kerja atau ada pekerjaan rumah tangga, skip nanti nggak apa-apa ya. Ini saya rekam. Harapan besar saya adalah ini tetap nganu ya rekan-rekan. Nanti yang belum punya ide tesis ya, yang belum punya ide tesis silahkan dilanjut nanti di tesis. Belum ada ide publikasi silahkan dilanjut di publikasi. Oke ya. Oke, selanjutnya. From NLTK tokenize import word tokenize. Apa ini fungsinya? Fungsinya adalah seperti kemarin untuk melakukan pre-processing. From, nah ini ada modul namanya NLTK. Nah, di dalam NLTK ada submodulnya namanya tokenize. Itu pengen diaktifkan, maka di-import word tokenize. Nah, apa Pak fungsi tokenize? Silahkan diingat-ingat kemarin ya. Tokenize untuk apa? Terus di sini ada import pandas as PD ya. Pandas itu fungsinya untuk mengolah seperti data frame untuk membuat anu lah ya apa ya ya untuk anu ya untuk salah satu fungsinya untuk menampilkan mengekstraksi daripada eh, dataset yang ada ya, bukan mengekstraksi sih, lebih cenderung untuk seperti apa ya, memvisualisasi ya di dalam ini. Input Pandas. Silakan lebih detailnya kalian cari fungsi daripada library Pandas ini. Nah, ini sering banget dipakai. Input Pandas SPD. Nah, SPD-nya ini hanya untuk mempersingkat kalau nanti dipanggil itu dengan PD. Boleh diganti kata-kata yang lain. Nah, terus yang selanjutnya kita perlu namanya modul NumPy. NumPy ini fungsinya adalah untuk membuat eh, untuk melakukan eh, kalkulasi fungsi matematik ya, seperti metrik dan lain sebagainya. Ya, itu perlu NumPy ya. Nah, gitu ya rekan-rekan semuanya. Nah, cara nginstalnya, nah ini karena kita itu menggunakan fungsi OS. Nah, ini PIP install. Nah, install ini sebutkan aja modul yang akan diinstal. Nah, ini yang diinstal adalah NumPy. Ini ada tanda pentung. Ini artinya program perintah OS, bukan source code ya. Karena source code, kalau source code itu tidak menggunakan tanda pentung. Tapi tanda pentung di sini adalah mengfungsikan fungsi daripada operating system. Nah, ini install seperti ini. Nah, setelah diinstal maka muncul apa ya, tampilan seperti ini. Artinya proses instalasi. Nah, terus di bawah ini sukses install sampai versi 2.25 gitu. Terus selanjutnya di sini PIP install upgrade NumPy. Nah, ini versi upgrade ini pengen diperlukan versi terakhir daripada NumPy ya.
Nih, sekali lagi ada fungsi tanda pentongnya. Tanda pentong itu adalah seakan-akan kita menjalankan apa ya, sel di dalam operating system berbasis Unix. Oke. Terus di sini kita perlukan karena kita itu menggunakan nanti word vector ya. Word vector itu apa? Hasilnya seperti apa nanti ya selanjutnya di situ. Nah, itu perlu namanya Gensim. Nah, Gensim ini memang satu library yang memuat eh, banyak modul-modul untuk buat vektor. Ya, ini besok coba saya minggu depan tak kasih paparan tentang teori dasarnya word vector. Ya, ini kita praktek dulu saja. Nah, gini, setelah Gensim itu berjalan, maka dia akan ini eh, apa ya, memunculkan proses-prosesnya ini ya. Ini. Terus selanjutnya from NLT tokenize input what tokenize. Nah, ini sebenarnya tadi sudah dijalankan, nggak perlu dijalankan nggak apa-apa. Tapi kalau diulang ya nggak apa-apa sih, cuma boros-borosin aja. Terus from Gensim model import what to fact. Nah, ini artinya kita memerlukan Gensim untuk memanggil fungsi daripada what to fact. What to fact itu coba kalian cari informasi di ChatGPT atau Google search engine ya. Ini Word2Vec ini salah satu jenis daripada word vector buatan si Google ya. Terus from TXDM auto import TXDM ini untuk fungsi anu aja ini deteksi error program. Nah, terus ini DF data frame PD ini adalah fungsi dari Pandas tadi untuk membaca apa? Dataset. Nah, ini ada di direktori konten, drive, my drive, dataset teks, Tokopedia, review ini. CSV. CSV itu data seperti anu ya, tabel-tabel itu yang berisi ya, seperti Excel itulah itu. Nah, ini DF, PD, read, CSV, konten. Nah, terus di sini DF head, nah ini hanya menampilkan aja sih contoh yang ada di Tokopedia review tadi. Kalau kita ketik DF head 10 ya munculnya 10, kalau di sini 5. Kita pengen memastikan aja sih ini di data ini isinya apa saja. Nah, kalau DF-nya 50 ya munculnya 50. Itu ya teman-teman semuanya. Terus ini import NLTK download pangtab. Nah, ini untuk punctuation, fungsi punctuation. Nah, itu kemarin sudah kita pelajari apa itu punctuation. Nah, setelah dijalankan ini, nah ternyata di dalam menu itu isinya seperti ini teksnya ya, kata per katanya seperti barang sesuai pesanan dan sehingga setiap ungkapan itu akan dibuat semacam sendiri-sendiri dipisahkan ya dari kalimat yang panjang tadi yang banyak sekali itu dipisahkan per kata. Pak itu kok ada titik-titiknya? Titik-titik di sini dianggap ungkapan ya. Nih. Nah, ini hasilnya ya sih dari anu tadi ya rekan-rekan dari dataset ini. Dataset ini. Nah, ini ya. Oke. Pak, apakah nanti dalam eksperimen akan seperti ini? Nah, rata-rata akan seperti ini ya. Kalau kita mudah mengolah kata, mengolah ungkapan, mengolah kalimat, dokumen dan sebagainya seperti ini. Terus setelah kita membuat ini, memisahkan setiap kata-kata di dalam dataset tadi, ya, ini hasilnya seperti ini. Responnya luar biasa, mantap, seller top, pengiriman cepat, barang, dan lain sebagainya. Anulah khas orang mereview, anulah produk lah seperti itu. Pak, apakah kalau nanti saya menggunakan bahasa Inggris akan seperti ini? Ya sama, ya sama. Mau bahasa Inggris, mau bahasa apa ya, bahasa Prancis ya, ini ya, seperti ini. Ya. Karena Word2Vec itu support untuk banyak bahasa. Ya. Terus, nah kita sudah mulai membuat modelnya. Nah ini model what to fact sentence. Nah, bentuknya adalah kalimat, vektor size-nya 128 bisa kita rubah ya. Vektor size-nya itu teman-teman kalau lihat vektor itu kan ada vektor dua dimensi, ada namanya floating point yang bentuknya baris. Kalau vektor itu ya ada anu ya.
angkanya lebih rumit ya, representasinya angkanya lebih rumit nanti. Nanti kita lihat hasilnya ya, bisa kita lihat. Terus jumlah window-nya bisa rubah ini 5, min count-nya 3. Nah, ini bisa sampean otak-atik ini ya. Terus jumlah epochnya 100. Nah, 100 bisa kita rubah menjadi 500, bisa menjadi 1000 dan sebagainya. Nah, cuma jumlah epoch semakin banyak, nanti proses komputasinya semakin berat ya, gitu. Ya, nanti eh, apakah baik atau enggak menggunakan spek seperti ini? Nah, nanti yang membuktikan adalah dalam proses eksperimennya. Ini ya, ini proses trainingnya seperti ini. Teman-teman kalau ada yang menjalankan silahkan cerita apa yang terjadi. Kalau nggak sempat menjalankan ya nanti ya teman-teman nanti boleh. Terus selanjutnya, nah ini menyimpan model. Nah, model yang sudah kita buat itu akan disimpan. Nah, ini sekali lagi ini OS, mkdirs, Mac directory, nah, memfungsikan fungsi OS tadi dengan membuat directory. Nah, directory teman-teman mungkin familiar ya dengan directory, yaitu mungkin semacam eh, pembagian daripada tempat penyimpanan ya, tempat penyimpanan. Nah, kita buat aja seperti ini. Pak, apakah harus seperti ini? Tidak, boleh silahkan. Konten model sesuai dengan nama sampean masing-masing boleh, ini bebas. Model save, nah ini silahkan disimpan dengan nama seperti ini boleh, digunakan dengan nama yang lain juga boleh. Nah, ini cuma ekstensinya sebagai tanda bahwa nanti model yang sudah kita bangun, ini ekstensinya kita word to fact. Nah, supaya nggak ketukar, barangkali nanti kita apa itu membuat dengan ini yang lain ya. Ini geser ini ya. Ini ya, kan. Terus kita load modelnya, model load word to fact load. Nah, apa ya? Ketika ngeload yang di load ya hasil di save tadi. Nah, gitu ya. Terus kita coba sih, ada ini silahkan contoh saja, nanti sampean buat sesuai dengan anu ya ini tidak menggunakan ini juga nggak apa-apa. Nah ini cuma contoh saja layanan bagus. Nah bentuk kalimat ini akhirnya di apa ya dibuat training dipisahkan menjadi per kalimat dari per kata gitu ya. Terus selanjutnya, nah model train. Nah, model train, data example, contoh data yang dipanggil yang hasil yang tadi. Terus epochnya 1. Nah, terus di sini muncul pesan seperti ini. Terus setelah kita train, ini ada what to fact model ya. What to fact model. Kita train, muncul what to fact model. Terus eh, ini kita panggil what to fact index key. Nah, sehingga muncul seperti ini. Nah, ini apa yang kita training tadi hasilnya adalah seperti ini ya. Training sudah muncul. Nah, indeksnya adalah seperti ini. Pak, apakah ini semua ditampilkan? Ya, artinya dari semua review tadi ditampilkan sehingga cukup panjang ya. Oke, terus ini. Nah, what to fact vector hasil daripada yang sudah kita training tadi. Pak, itu kok cepat sekali yang ini hasil saya training tadi malam sih. Hasil training saya tadi malam. Nah, ini terus di sini adalah ini ya. What the fact vector munculnya seperti ini. Inilah vektor. Nah, teman-teman di sini kan nggak muncul semuanya. Ini ada angka yang cukup besar sekali. Cuma dia disingkat, yang di tengah-tengah dihilangkan. Nah, terus dicek lagi what to vector size. Nah, vector size karena kita tadi membuat 128 maka vector size-nya adalah 128. Kalau kita buat 256 ya nanti akan munculnya 256. Itu. Terus nah ini kita coba vector what to fact. Nah, kita nyobanya gini ya, teman-teman. Nah, what what vector untuk harga itu di angka berapa? Nah,
kita sekarang baru sadar ya teman-teman semuanya bahwa kata dengan wujud harga ini vektornya seperti ini. Nah, vektornya seperti ini ya. Pak, kenapa sih nggak disimpan loh? Ini memang representasi vektornya ya seperti ini karena terlalu banyak data yang Nah, ini berbeda sekali dengan model TF-IDF. Kalau TF-IDF ya diwakili satu angka saja. Nah, tapi dalam di word vektor ini akan diwakili oleh satu bentuk vektor yang sangat rumit seperti ini, ya. Rumit, vektornya sangat-sangat rumit. Nah, ini kita coba lagi biaya. Pak, beda nggak sih biaya dengan harga? Ya, jelas beda. Nah, ini biaya. Biaya itu vektornya seperti ini. Wah, ya. Biaya kita tidak bisa membaca ini mau dibaca seperti apa. Ya namanya vektor ya rumit seperti ini. Ini vektor dua dimensi. Kalau kemarin apa ya TF-IDF satu baris saja. Tapi kalau ini namanya juga word vektor ya. Itu satu kata bisa begitu rumitnya seperti ini jadinya representasinya. Terus kita coba kata-kata pas. Nah, pas itu ada di vektor seperti ini. Pak, ini yang buat siapa sih? Yang buat ya mesin, ya Google-nya. Anda besok pertemuan besok arsitekturnya saya jelaskan. Jadi, perusahaan-perusahaan ini mencoba melakukan riset untuk membuat model daripada word vector atau word embedding. Nah, contohnya ini punya si Google word vector ini. Terus juga nanti ada universitas yang itu membuat model juga hasil risetnya namanya Glove itu punya Stanford University. Terus juga si Facebook nggak mau kalah dia riset tentang word embedding juga dikatakan namanya itu Fastech. Nanti boleh teman-teman jangan menggunakan word vector saja. Nanti sampean bisa coba pakai Glove atau Fastech untuk membuat word embedding ini ya. Nah, ini kata-kata pas munculnya arraynya seperti ini, vektornya seperti ini, ya. Nih, terus bisa itu kita coba seperti ini, vektornya seperti ini, ya, vektornya seperti ini. Nah, gitu ya. Nah, kita coba namanya Hanafi. Hanafi, Pak, ini kok kayak gini, Pak? Karena tidak dikatakan, tidak ditemukan namanya Hanafi, sehingga munculnya seperti ini. Key error, key Hanafi is not present. Jadi nggak ada. Yang di training tadi kata-kata Hanafinya nggak ada. Ya, seperti ini ya. Oke, teman-teman. Nah, sekarang kita uji namanya kemiripan kata. Nah, satu kata itu ada tingkat kemiripan berdasarkan posisi vektornya. Nah, ini ya. Nah, words similar by word. Nah, saya ketikkan cash ya. Cash. Nah, kalau kita belanja itu kan ungkapan-ungkapan yang banyak ini cash, ngutang, pinjol dan lain sebagainya mungkin muncul. Cash itu dekat sekali dengan kata refund ya. Nah, ini saya buat top N-nya 20. Kalau kita buat top N 100 ya bisa. Kita buat top N-nya 2 juga bisa. 3 itu bisa. Artinya kita ngambil kemiripan itu di ranking 20. Nah, cash itu dekat dengan refund, dekat dengan kembalikan, dekat dengan uangnya, dekat dengan walaupun, dekat dengan udara, dekat dengan gak apa-apa, dekat dengan asuransi. Nah, ini cash ya. Nah, ini kita bisa lihat dari angkanya ini. Nah, 0,622 di bawahnya 0,536 di bawahnya 53 ini kan urut nih ya. Ini summary daripada si vektor tadi ya. Vektor yang rumit tadi dibuat summary seperti ini. Loh Pak, kenapa nggak setiap anu aja dibuat summary aja diringkas? Nggak bisa, nanti dalam training representasinya itu lebih rumit sehingga perlu dua dimensi. Nah, kalau di summary menjadi satu dimensi seperti ini. Nah, kata-kata yang paling jauh, jaraknya juga paling jauh, rekan-rekan. Revan itu kan 0,6, yang paling jauh, CD gak apa-apa, itu 0,37. Itu ya. Ini saya ngisi 1 jam saja ya. Nanti apa itu teman-teman silahkan coba sendiri. Kalau ada pertanyaan tentang reason nih.
Pak, apakah word vector itu mempengaruhi nanti hasil hasil daripada pengujian? Nah, ada pengaruhnya. Nah, ini kalau kita pakai word vector ini sebenarnya ini sudah 40% daripada eksperimen kita ya, eksperimen kita. Oke. Yuk selanjutnya word vector similar by word. Nah, ini harga. Harga itu dekat dengan apa saja sih? Harga itu dekat dengan harganya, dekat dengan HRGA, dekat dengan HRG, dekat dengan deskripsi, dengan relatif, dekat dengan kalah, dekat dengan harapan dan sebagainya. Nah, ini sekali lagi seperti tadi, skor yang mendekati itu pasti nilainya paling paling berdekatan ya. Jarak vektornya paling dekat. Kenapa bisa kita dekat? Nah, ini 0,6 nih. Terus yang di bawahnya 0,6, bawahnya lagi 0,4. Ya, yang paling jauh itu tergolong namanya sama boleh. Itu 0,2953. Nah, seperti ini ya, teman-teman semuanya. Terus kita cek lagi mahal. Nah, mahal itu dekat juga dengan beberapa kata di sini. Nah, ya, teman-teman. Murah. Nah, murah ini coba saya buat top N-nya adalah 10 saja. Murah itu dekat dengan terjangkau, termurah, kompetitif, hemat, bersaing segitu dan nah itu ya. Nah, selanjutnya sekarang sampai sini paham teman-teman semuanya. Jadi namanya word vector itu ungkapan-ungkapan yang secara konteks itu mirip itu akan berada pada vektor yang sama. Nah, intinya seperti itu. Kalau kita sebut macan, ya, cita, si kumbang, apalagi. Nah, itu masih vektornya berdekatan. Karena apa? Hewan yang secara karakter itu sejenis. Mungkin agak jauh dikit kucing. Nah, kan seperti itu. Ya, intinya seperti itu bahwa word vector itu adalah satu mekanisme untuk menangkap konteks ungkapan. Ya, kalau kemarin kita belajar TF-IDF itu tidak bisa karena apa? Dia berdasarkan frekuensi kemunculan. Ya, frekuensi kemunculan yang mirip-mirip juga akan mempunyai angka yang mirip gitu. Gitu ya rekan-rekan semuanya. Nah, selanjutnya kita akan vektor ini seperti apa sih Pak kalau diwujudkan dalam bentuk visualisasi kita coba menggunakan namanya UMap. Nah, ini untuk apa ya? Ini salah satu library yang untuk apa ya? Menghitung, mengkalkulasi tingkat kemiripan dengan bentuk visualisasi. Nah, coba kita install namanya UMap. Nah, import UMap, UMap as UMap, reducer UMap. Nah, yes, ini aja perintahnya. Artinya kita pengen mengimport, mengaktifkan daripada si UMap tadi. Nah, contohnya ini ya. Nah, ini kok masih dipanggil Pak? Enggak, anu aja sih. Ini enggak di anu enggak apa-apa ini ya. Enggak dipanggil enggak apa-apa. Terus di sini ada UMap, ini sudah dipanggil. Terus nih, di sini UMap itu apa ya? Untuk memvisualisasi satu bentuk data itu ada namanya X dan Y. Makanya di sini si UMap ini juga kita ada bentuknya UMap 1, UMap 2, representasi daripada vertikal dan horizontal. Nah, tadi ungkapan-ungkapan tadi itu kalau di ini kita lihat lewat data frame-nya si Pandas tadi, ini akan seperti ini ya. Tiap ungkapan itu akan ada di saat dimensi X dan Z ya, dimensi X dan Z. Tuh, contohnya seperti ini. Nah, ini ya. Nih. Oke. Terus kita panggil ya. Kita panggil figur plot scatter DF X sebagai bentuk X-nya itu UMap 1 dan Z-nya itu UMap 2. Nah, ini UMap 1 dan UMap 2 tadi. Nah, terus
ini kita wujudkan dalam bentuk visualisasi. Nah, kita wujudkan ini reduce ini hanya untuk menampilkan kan aja sih ini title-nya daripada ini. Terus figure show untuk menampilkan daripada si UMAP-nya tadi. Nah, hasilnya adalah seperti ini, rekan-rekan semuanya. Nah, jadi ungkapan-ungkapan yang sudah kita training tadi itu kalau kita lihat ya seperti ini vektornya ya. Setiap ungkapan itu ada di vektor yang berbeda. Ini bisa ngeliat, teman-teman kelihatan kan di layar ya? Kelihatan rekan-rekan semuanya? Kelihatan, Pak. Kelihatan Kelihatan. ya? Oke. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Ini adalah saya zoom ya. Ah, aduh, listriknya mati. Oke. Nah, oke rekan-rekan semuanya. Ini adalah tampilan daripada kata-kata yang sudah kita buat tadi.